Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berjudul Lebur Tanpa Menjadi Larut. Bacaan Alkitab terdapat dalam Daniel pasal 3 ayat 16-18 yang berkata demikian, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara-saudara yang Kristus kasihi, mari kita bayangkan begini, sekelompok orang berbeda keyakinan, berlainan pula latar belakang budaya maupun sukunya, bertemu lalu tinggal bersama-sama di tempat yang sama. Apa kira-kira yang akan terjadi? Ada dua kemungkinan. Pertama, akan tercipta suatu hubungan yang harmonis, saling membangun dan saling melengkapi, yaitu ketika mereka bisa saling menerima dan menghargai perbedaan di antara mereka sendiri. Kedua, sebaliknya justru akan terjadi ketegangan, yaitu kalau mereka tidak bisa menerima perbedaan yang ada, lantas saling menuntut untuk menjadi sama. Masing-masing menganggap yang lain sama sekali buruk dan tidak ada kebaikannya. Seperti juga kita di Indonesia, kita hidup dalam masyarakat majemuk, beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Kondisi ini bisa menjadi suatu kekayaan yang mempesona, ibarat lukisan yang terdiri dari berbagai warna. Masing-masing warna mempunyai keindahannya sendiri, atau ibarat sebuah taman yang di dalamnya terdapat bermacam-macam jenis bunga. Setiap bunga memiliki tempat dan kekhususannya sendiri dan keunikannya sendiri. Saling mengisi, saling melengkapi, indah sekali. Akan tetapi, kemajemukan juga berpotensi menjadi masalah bahkan malapetaka, yaitu kalau perbedaan tidak diberi tempat dan keseragaman dijadikan tujuan. Segala cara ditempuh supaya semua orang menjadi sama, maka kriteria sesama adalah mereka yang sama, sealiran atau segolongan. Akibatnya manusia semakin terkotak-kotak, batas kita dan mereka semakin jelas dan tegas, kehidupan menjadi penuh sekat. Ada sebuah cerita lucu, seorang pemuda naik sepeda motor. Karena tidak hati-hati ia menabrak tiang listrik, jatuh di trotoar, dan meraung-raung kesakitan. Datanglah seorang tua hendak menolong, tetapi bukannya langsung menolong, ia malah bertanya terlebih dahulu, "Kamu ini Kristen atau bukan?" Dijawabnya Kristen. Masih juga ditanya, "Kristennya Katolik atau Protestan?" Dijawab juga Protestan. Tapi masih ditanya juga oleh orang tua itu, "Protestan atau Pentakosta?" Padahal pemuda itu sudah meraung-raung kesakitan. Yang lebih celaka, kalau atas nama perbedaan, orang lantas saling baku bunuh. Sejarah peradaban manusia penuh dengan catatan noda darah, peperangan atas dasar perbedaan agama, pembantaian atas dasar perbedaan suku bangsa, dan penganiayaan atas dasar perbedaan ideologi. Persaudaraan antar agama, suku bangsa, dan bahasa seolah-olah sudah menjadi barang langka. Yang sering terjadi adalah pemaksaan terhadap satu kelompok oleh kelompok lainnya, penganiayaan terhadap satu golongan oleh golongan lainnya, maka muncullah hukum rimba. Yang kuat memperbudak yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Lalu, bagaimana kita harus menyikapi keberbagaian ini? Cara terbaik apa yang harus kita ambil untuk hidup tenteram dalam masyarakat majemuk? Apakah kita mesti membuat benteng pertahanan yang kokoh kuat, sehingga segala pengaruh dari luar tidak bisa masuk? Atau sebaliknya, kita keluar dari bangunan kita dan hanyut ke dalam pengaruh luar itu? Kedua-duanya jelas bukan cara yang tepat.
Membuat benteng pertahanan yang kokoh kuat hanya akan menjadikan kita kelompok eksklusif, menara gading yang amat indah, tetapi hanya untuk ditonton, bukan dirasakan. Namun mengikut arus begitu saja juga bukan sikap bijaksana, sebab jangan-jangan kita malah akan kehilangan identitas dan jati diri kita. Suatu ketika jauh di masa lalu, ada 4 orang pemuda yang tinggal di negeri asing. Keempat pemuda itu adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka bekerja sebagai pegawai di istana Nebukadnezar Raja Babel, sebagai kaum perantauan, atau lebih tepat, buangan. Tidak terelakkan lagi, mereka harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya dan kepercayaan lain. Keempat pemuda itu tidak memisahkan diri dari lingkungan pergaulan mereka. Sebaliknya mereka lebur dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak membangun tembok pemisah dan menjadi kelompok eksklusif, tetapi mereka juga tidak kehilangan jati diri. Mereka tetap menunjukkan diri sebagai orang-orang yang memang berbeda dari yang lain, dan tidak bisa dipaksa menjadi sama dengan yang lain. Mereka lebur dengan lingkungan sekitar tanpa menjadi larut di dalamnya. Karena itu mereka pun menolak ketika diperintahkan untuk meninggalkan iman mereka dan menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah sebenarnya prinsip dalam kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Belebur tanpa menjadi larut. Artinya kita tetap masuk ke dalam lingkungan kita, membuka diri untuk berdialog dengan lingkungan kita, tanpa kita harus menanggalkan keunikan dan jati diri kita, seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.